Shalom, selamat malam sahabat Rema terkasih. Kiranya semua sahabat renungan malam ini senantiasa dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam kasih anugerah-Nya. Sahabat Rema, hari-hari ini di tengah berita-berita yang kita dengar, tentunya tidak lepas dari pemikiran kita, apalagi di tengah situasi yang tidak mudah. Seringkali pikiran kita cenderung ke arah yang negatif dan bahkan tidak jarang Tuhan pun ikut dipersalahkan. Sungguh pemikiran yang sangat keliru dan sembrono ketika menyalahkan Tuhan. Bukankah Tuhan pemilik alam semesta dan Dia yang mengatur segala masa? Justru Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sandaran dan kekuatan dalam hidup kita. Karena itu, penting untuk setiap kita mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang Tuhan mau seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabat Rema, kualitas hidup seseorang sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Apabila pikirannya diisi dengan hal-hal yang baik atau bermutu, maka hidupnya baik atau bermutu. Tetapi sebaliknya, apabila pikirannya diisi dengan hal-hal yang hina, maka hidupnya jadi hina. Betapa pentingnya peranan pikiran manusia terhadap kehidupannya, termasuk kebahagiaannya. Hal inilah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam surat yang dituliskan kepada jemaat Filipi saat berada dalam rumah tahanan di kota Roma. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dirintis Paulus dengan berbagai kesukaran, didera, dijebloskan penjara. Di dalam penjara itulah Rasul Paulus menuliskan suratnya. Rasul Paulus berterima kasih atas bantuan jemaat Filipi dalam pelayanannya dan memberikan nasihat supaya jemaat Filipi memiliki pikiran Kristus. Sahabat Rema, pikiran sering menjadi ajang atau medan peperangan di dalam banyaknya pikiran yang berseliweran di kepala kita. Seperti Martin Luther katakan, Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di atas kepala Anda. Namun, Anda dapat mencegah mereka untuk membangun sarang di rambut Anda. Di dalam banyaknya pikiran-pikiran yang muncul, tentunya kita tidak akan membiarkan kotoran bersarang di kepala kita. Kita akan singkirkan pikiran-pikiran sampah yang dapat merusak hidup kita. Sahabat Rema, mari kita isi pikiran kita dengan semua yang benar, bukan hal-hal khayal, munafik, dan kejahatan. Semua yang mulia, bukan yang kasar dan cabul, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, hal-hal yang menimbulkan kasih, semua yang sedap didengar atau terpuji, semua yang disebut kebajikan, hal-hal yang bagus, excellent, dan patut dipuji, yang mendatangkan pujian dan kesaksian, pikirkanlah semuanya itu. Dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, Tuhan akan menolong setiap kita untuk memiliki pikiran Kristus dan hidup serupa dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengajar kami untuk mengisi pikiran kami sesuai dengan pikiran Kristus, sehingga dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, maka kami dapat hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus mengasihimu.